Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, halo semuanya, apa kabar? Sehat hari ini? Wah, kakak percaya pasti kalian semuanya sehat, kalian gembira, kalian sukacita, kalian semuanya pasti tadi sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sudah mandi, gosok gigi, sudah makan, sudah bilang, Mama aku mau sekolah minggu. Wah, kakak percaya kalian semuanya hari ini siap untuk memuji-muji Tuhan, siap juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing, kakak percaya kalian semuanya hari ini siap seperti kita semuanya ibadah bersama teman-teman di gereja. Yuk kita mulai, sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang menyertai setiap kami. Sehingga pagi ini Engkau memberikan kepada kami semuanya anak-anak Siloh Kids ini dengan kekuatan, dengan kesehatan. Dan pagi ini kami semuanya siap memuji-muji Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau memimpin setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu selalu baru. Berkat-Mu selalu baru kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Wah, ayo sebelumnya kita mau bersukacita. Sebelum kita bernyanyi, kita mau bersukacita. Amin. Yuk semuanya kita bersama-sama, kita memujikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Amin, benar. Tuhan Yesus memanggil nama kalian semuanya dengan nama kalian masing-masing. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ku jawab ya, 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 haleluya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ya, ya. Amin. Ku jawab semuanya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan.
Tuhan Yesus memanggil nama kalian semua loh. Tuhan Yesus hafal nama kalian semuanya. Ingat loh ketika di sekolah, wah lama ya kita enggak sekolah ya. Karena adanya pandemi corona, sehingga sekarang kita sekolahnya online di rumah masing-masing. Kalau kita ingat-ingat di sekolah, ada gurunya memanggil, namanya si Andi, saya. Wah, Tuhan pun pagi ini memanggil nama kalian masing-masing. Wah, pasti sudah diabsen sama Tuhan Yesus. Siapa ya yang ikut ibadah online? Wah, saya. Wah, gembira banget. Tuhan Yesus melihat loh, ketika kalian sedang ibadah online dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kasih Yesus manis dan indah dalam setiap kehidupan kita. Yesus mengasihi kita semuanya. Yuk nyanyikan pujian bersama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. Haleluya. Nyanyi dengan sungguh. Ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari dunia. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi, tak teratasi, amat dalam, tak terselami, amat lebar, tak terkelilingi. Oh, 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 sungguh kasih Yesus manis, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari dunia. Oh, 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 sungguh amat tinggi, tak teratasi, amat dalam, tak terselami, amat lebar, tak terkelilingi. Oh, 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 sungguh, oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 sungguh indah. Haleluya. Ternyata kasih Tuhan itu sangat manis. Kasih Tuhan kita rasakan sungguh indah. Dikatakan tadi, kasihnya waduh lebih tinggi dari langit. Ternyata kasih Tuhan lebih dalam dari lautan. Bahkan kasih Tuhan lebih lebar dari dunia. Wah, kita dikasih sama Tuhan Yesus ya. Waduh, pasti semuanya kalian senang di rumah. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Sudah seharusnya ya, kalau Tuhan mengasihi kita, kita harus selalu bersukacita. Jangan sukacita yang biasa. Kalian sukacita ya? Sukacita, wah gak bagus itu. Bukan sukacita yang sesungguhnya ya. Sukacita kita harus mengalir terus. Seperti apa? Seperti aliran air hidup yang terus mengalir dari hati kita. Kenapa? Kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ayo bersama-sama kita menaikkan pujian Sungai Sukacitamu. Amin. Amin. Haleluya. Ayo semuanya bernyanyi di rumah ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, ya, bersuka berdalamu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Amin. Ayo sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, ya, mengalir bersamamu, ya, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yuk, dangdut bersama. Mengalir bersamamu, ya, bersuka di dalammu. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Ya, hanya kasih Tuhan saja yang dari Tuhan yang membuat hati kita selalu bersuka cita. Firman-Nya, Roh Kudus-Nya senantiasa membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Wah, ayo tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Tandanya orang yang mengasihi Tuhan itu suka mendengarkan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Wah, kakak percaya kalian semuanya suka baca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Lebih-lebih melakukan firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Ayo semuanya. Kita menaikkan pujian. Pujiannya mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan, amin, bersama-sama ku renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak kita semuanya mau berdoa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak percaya kalian di rumah saat ini berdoa dengan sungguh, hendak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh, ada kerinduan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan di rumah kalian saat ini sedang kusuk, kalian di rumah saat ini sedang duduk, kalian saat ini sedang di rumah sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semuanya bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami semuanya mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya. Berkati hamba-Mu, Bapak Sutris yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu kami mau dengarkan. Setiap kebenaran firman-Mu mau kami renungkan. Setiap kebenaran firman-Mu kami mau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang mengurapi kami. Berbicaralah kepada kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat ketemu kembali dengan Pak Tres. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang menarik buat kalian. Sebelum saya nanti sampaikan firman Tuhan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Namun sebelum ke sana, kalian perlu memperhatikan apa yang ingin saya perlihatkan kepada anak-anak semuanya ya. Perhatikan dengan baik-baik supaya apa yang saya sampaikan ini nanti akan membuat kalian lebih mengerti tentang firman Tuhan. Oke? Perhatikan dengan baik-baik apa yang akan saya perlihatkan kepada anak-anak semuanya. Wah, ini pengetahuan loh ya. Dengarkan dengan baik atau lihat dengan baik apa yang saya katakan dan apa yang akan kalian lihat. Oke? Nah, anak-anak semuanya, saya akan memperlihatkan kepada kalian. Ayo, siapa yang bisa melihat ini apa? Oh ya, ini adalah sebatang besi ya. Tahu ya? Kemudian saya mau lihatkan lagi. Ini siapa yang tahu benda apa ini? Ini namanya apa ya? Kalau orang Jawa mengatakan dom ya. Ini peniti bahasa Indonesianya. Ini peniti. Ini juga ada
saya bawa 2 peniti. Ini sebatang besi. Nah, kalau peniti ini saya tampilkan besi ini, wah ternyata tidak bisa nempel ya. Kalau saya lepaskan jatuh, tidak bisa menempel, jatuh lagi. Ya, tapi adik-adik semuanya saya akan melihatkan benda yang lain. Nah ini kalian pasti kenal, ini ada benda bulat ini kecil. Ada yang tahu ini benda apa? Kalau belum tahu saya beritahu ya, ini juga logam, ini namanya adalah magnet. Siapa yang pernah lihat magnet? Ya kalau yang sekolah pasti, yang kelas 4 tahu ya magnet ya. Mungkin adik-adik yang kecil juga pernah tahu tapi belum begitu jelas. Nah ini magnet adik-adik, magnet ini memiliki sifat ya, sifat yang berbeda dengan besi yang lain. Coba kayak magnet ini, kalau besi yang tadi ini saya tempelkan di sini. Oh ternyata magnet itu bisa menarik besi ya, nempel di sini adik-adik. Mau yang lebih aneh lagi, kalau tadi besinya ini, kalau saya dekatkan ke peniti kan tidak nempel ya, jatuh ya. Tetapi setelah nempel di magnet ini penitinya saya tempelkan, besinya ikut-ikutan jadi magnet adik-adik. Ketularan ya, ketularan ini bisa nempel. Bahkan kalau saya tambahi lagi, oh iya ini nempel juga adik-adik. Ternyata magnet ini bisa menarik, mempengaruhi besi yang kecil ini jadi sama seperti magnet. Ini nyatanya jarumnya bisa nempel di sini. Ya, kalau tadi saya coba enggak nempel. Jadi jarum sama besi ini bisa berubah jadi magnet loh, ketularan loh, anak-anak tiru-tiru jadi magnet kalau saya tempelkan. Ya, ini benda logam, ini namanya peniti dari besi, ini benda logam. Sekarang saya juga punya benda yang lain adik-adik. Ini ya, siapa yang tahu? Oh ya ini uang, ini juga logam keras ini. Bagaimana kalau ini saya tempelkan ya adik-adik? Yuk nempel enggak kira-kira? Ini saya coba ya, 1, 2, 3. Oh tidak bisa nempel adik-adik. Jatuh tidak bisa nempel. Ternyata kalau besi ini bisa ada yang nempel, ini paku nempel, ya ada klip kertas bisa nempel, kemudian peniti nempel, tetapi ada tadi satu ya, yang warnanya agak putih, itu mata uang kecil, saya tempelkan tidak terpengaruh adik, tidak mau nempel, ya. Saya ibaratkan kalau magnet ini sesuatu yang jahat adik-adik, rupanya kalau deket-deket bisa ketularan. Apalagi kalau deket sekali, wah nempel erat. Bahkan yang tadinya tidak bisa menarik karena dekat, saya tempelkan, ikut-ikutan nempel. Nah adik-adik, kalau ini sesuatu yang jahat, ternyata ada ya orang yang ikut-ikutan kepengaruh jahat. Bahkan yang tadinya tidak jahat, setelah dekat-dekat dengan magnet, kalau magnet ini sesuatu yang jahat, wah ini ketularan yang jahat ya. Nah ini sedikit saja pengetahuan buat kalian tentang magnet. Apa sih hubungannya? Dengarkan ya, nanti Pak Tis akan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin masih ada kaitannya dengan gaya-gaya seperti ini, cara seperti ini. Nanti pasti kalian akan tahu, Pak Tis akan jelaskan. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Yuk sekarang tiba saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, anak-anak semuanya, siapa yang masih ingat kisah minggu lalu? Apa yang disampaikan waktu itu? Pak Tris ingat loh. Kobram yang menyampaikan. Ayo ingat kisah apa ini yang kalian lihat? Ada yang tahu? Masih ingat? Oh ya betul. Ini adalah ketika seorang ibu menyerahkan seorang anak yang masih kecil kepada seorang imam. Siapa yang masih ingat siapa nama imamnya? Iya benar, ini adalah Imam Eli. Benar. Lalu siapa yang si kecil ini? Masih ada yang ingat? Siapa?
Oh, ada yang menjawab benar. Ini adalah Samuel, anak-anak. Oh ya, minggu yang lalu kalian sudah mendengar kisah bagaimana Samuel diserahkan kepada Imam Eli dan ia tinggal di dalam rumah Tuhan. Ya adik-adik, apa lalu yang dilakukan Samuel di rumah Tuhan? Kemarin Kohgram menjelaskan, oh Samuel itu dididik oleh Imam Eli. Yuk kita lihat gambarnya. Nah ini Samuel setiap hari adik-adik diajar oleh Imam Eli. Apa yang menjadi tugasnya, diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan oleh Imam Eli, Samuel dipercaya, apa yuk kemarin? Melayani di rumah Tuhan. Adik-adik kemarin sudah mendapat nasihat banyak oleh Kobram ya. Apa yang harus dikerjakan di rumah. Rumah harus kita syukuri ya. Rumah adalah tempat adik-adik semuanya, anak-anak semuanya dididik untuk melayani. Ya kemarin Kobram, ayo siapa yang di rumah belajar merapikan tempat tidur sendiri. Disiplin jam makan. Nah adik-adik semuanya ternyata Samuel di dalam rumah Tuhan juga tidak hanya waktunya dihabiskan untuk bermain, tetapi diajar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan. Meskipun Samuel masih kecil tentunya pekerjaannya tidak pekerjaan yang berat ya adik-adik semuanya. Coba lihat kita gambar berikutnya. Nah ini dalam Samuel 2 ayat 18 dikatakan, adapun Samuel menjadi pelayan di rumah Tuhan. Meskipun apa? Dia masih anak-anak. Oh ya, Samuel belajar membersihkan perkakas di dalam bait Allah dengan teliti. Ya mungkin pagi sudah bangun, menyapu lantainya, alat-alatnya dibersihkan. Siapa hari ini yang di rumah sudah melakukan? Ayo, tanggung jawab kalian yang kecil di rumah. Mungkin merapikan tempat tidur, bantal ya ditata dengan rapi, selimut dilipat. Bahkan mungkin kalau yang kelas 5, kelas 6 sudah harusnya tahu menyapu lantai. Meskipun di rumah ada pembantu, oke lah. Tetapi belajar membersihkan diri sendiri, pada merapikan kamar tidur sendiri, perlu kalian adik-adik lakukan. Ya Samuel ada di dalam rumah Tuhan. Dia belajar melayani Tuhan lewat apa yang bisa dia kerjakan walaupun dia belum dewasa, masih seusia anak-anak. Nah, kali ini yang ingin Pak Tres kisahkan kepada kalian, ternyata Samuel di dalam melayani Tuhan bersama Eli, Imam Eli tidak sendirian loh adik-adik. Tetapi dia ada di tengah-tengah keluarga Eli. Dan ternyata Eli ini memiliki anak juga. Tapi tidak kecil, sudah gede. Tetapi apa yang ditulis di dalam Alkitab tentang anak-anak Eli? Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, ternyata Alkitab mencatat adik-adik semuanya bahwa anak-anak Eli yang ada bersama dengan Eli dan bersama dengan Samuel, mereka adalah anak-anak laki-laki yang dursila. Bahkan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Wow. Rupanya anak Imam Eli ini Alkitab mencatat adik-adik bukan anak-anak yang baik-baik. Bahkan Alkitab mencatat bahwa anak Eli ini adalah anak-anak laki-laki yang dursila. Apa yaitu dursila? Lalu siapa sih anaknya Eli ini yang hidup di dalam bait Allah, melayani bersama dengan Imam Eli, di mana Samuel yang masih kecil itu juga tinggal. Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah ini adik-adik rupanya Imam Eli memiliki 2 anak laki-laki yang sudah bisa melayani. Tentunya pelayanannya lebih besar daripada Samuel. Tetapi
kedua anak laki-laki ini memiliki hati yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa ya? Itu sebabnya Alkitab mencatat nama kedua anak Eli ini siapa? Ada yang tahu? Yuk kita lihat siapa namanya. Wah, ini namanya. Saya perkenalkan ya adik-adik. Nama anak-anak Imam Eli ini adalah Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas meskipun pelayan-pelayan Tuhan yang sudah gede, sudah dewasa. Tetapi tadi di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dicatat mereka itu adalah orang-orang yang tidak hormat sama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dursila. Apa sih dursila? Coba kita lihat. Oh iya ini. Mereka itu kelakuannya Alkitab mencatat dursila itu artinya adalah mereka memiliki hati yang jahat. Arti ya jahat. Jahat itu artinya tidak suka melakukan yang baik. Perbuatannya selalu yang buruk, merugikan orang lain, mencelakai orang lain, tidak menghormati orang lain, bahkan tidak menghormati Tuhan. Lalu apa lagi arti dursila anak-anak semuanya selain jahat? Oh ya ini dicatat ya, buruk kelakuannya. Kenapa buruk kelakuannya? Hofni dan Pinehas ini suka tidak menghargai persembahan orang-orang Israel yang diberikan untuk Tuhan. Bahkan ketika mereka berkorban lembu, belum dibakar, sudah diambil dulu bagian-bagian yang enak-enak, yang lezat, yang dagingnya mungkin dibuat tongseng sate, enak sekali, sudah diambil dulu. Bahkan ketika dimasak, sudah dipilih dulu. Mereka tidak menghormati Tuhan. Lemaknya belum dibakar, mereka sudah ambil bagian dulu. Bahkan mereka melakukan hal yang lebih jahat lagi kepada perempuan-perempuan yang ada di dalam bait Allah. Alkitab mencatat perbuatannya mereka ini sungguh-sungguh jahat. Tetapi adik-adik semuanya yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, ingat enggak? Di situ ada Samuel. Tiap hari mungkin Samuel ketemu dengan Hofni Pinehas. Samuel yang diajar kebenaran oleh Imam Eli. Bahkan dia sering melihat mungkin Imam Eli menegur kedua anaknya yang jahat ini. Setiap hari Samuel melihat kejahatan kedua anak Eli ini. Lalu kalau Samuel tiap hari bergaul dengan Hofni dan Pinehas, melihat kejahatan-kejahatannya, apa yang terjadi? Next gambar berikutnya kita lihat. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33 itu ditulis oleh Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Padahal Samuel hatinya masih murni, anak-anak masih polos. Dia dididik oleh Imam Eli, dia belajar menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Tetapi bergaul dengan dua orang jahat ini bagaimana? Apakah Samuel lalu ikut-ikutan? Ya oleh Hofni dan Pinehas diajari yang buruk-buruk, apakah dia mau? Atau Samuel juga ikut-ikutan berbuat jahat? Nah adik-adik masih ingat peraga yang saya lihatkan tadi? Ada magnet ya. Magnet itu menarik besi. Kemudian kalau sudah menarik besi, besinya ini juga berubah jadi magnet. Dia bisa menarik, terpengaruh menjadi magnet, terpengaruh oleh si magnet tadi. Tetapi tadi kalau adik-adik perhatikan, ada juga didekatkan magnet, tidak mau nempel.
Ditempelkan, tidak mau, tetap. Adik-adik yang ingin saya katakan, Samuel yang kecil, yang mungkin masih seusia adik-adik, meskipun setiap hari mungkin melihat Hofni dan Pinehas yang jahat, tetapi Samuel yang kecil tidak pernah ikut-ikutan belajar berbuat jahat seperti Hofni dan Pinehas. Kalau Hofni dan Pinehas seperti magnet yang kuat, dia bisa mempengaruhi orang-orang lain ikut berbuat jahat. Tetapi Samuel, dia tetap cinta Tuhan. Dia tidak mau melakukan yang buruk, perbuatan yang buruk, yang jahat seperti yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Dia tetap berpaut kepada Tuhan, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dengan dia, dia selalu berkata, "Ini aku Tuhan. Berbicaralah, hambamu mendengar." Itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi Samuel. Tuhan melindungi Samuel dari kejahatan yang ditimbulkan oleh Hofni dan Pinehas. Supaya Samuel meskipun tiap hari melihat, mungkin tiap hari omong-omong ketemu dengan Hofni dan Pinehas, tetapi Samuel kecil yang polos ini tetap dijaga oleh Tuhan hatinya. Dia memiliki hidup yang menyenangkan, hati Tuhan beda dengan Hofni dan Pinehas. Dia tidak terpengaruh dengan kejahatan Hofni dan Pinehas, apalagi ketularan ikut-ikutan berbuat jahat. No. Samuel tetap hidup benar meskipun dia tinggal di dalam rumah Tuhan bersama Imam Eli, bersama Hofni dan Pinehas yang disebut dalam firman Tuhan, lelaki yang dursila, artinya jahat, kelakuannya buruk, jelek. Nah, adik-adik, kenapa ya Samuel kok bisa tidak tertular? Padahal tadi pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Kalau adik dekat-dekat dengan kejahatan, kejahatan itu kuat, bisa menarik, mempengaruhi. Ya mungkin di sekolah ya adik-adik ada temannya yang ikut-ikutan nakal, suka mencontek, lalu mempengaruhi kalian. Kalian juga jadi bisa ikut-ikutan. Seperti magnet tadi menarik, menempel, kalian jadi seperti magnet. Kalau temannya ikut nakal, kalian ikut nakal. Bisa terjadi seperti itu. Sebab itu tetap harus hati-hati untuk bergaul. Tetapi bergaulah dengan semua orang, kasihi semua orang. Tetapi Samuel, meskipun ada Hofni dan Pinehas, kelakuan Hofni dan Pinehas tidak akan pernah mempengaruhi Samuel untuk ikut-ikutan. Sebab Samuel lebih mencintai kebenaran. Kenapa ya kok Samuel bisa ya tidak ikut-ikutan? Biasanya kan waduh kalau ada sesuatu yang enak, makan daging dapat berkat banyak, pasti seneng. Tapi Samuel tetap mengarahkan pandangannya. Sedari kecil dia sudah belajar taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Adik-adik, ada 3 hal ya yang menyebabkan Samuel itu tidak pernah terpengaruh dengan kejahatan di tengah-tengah keluarga Imam Eli, di tengah-tengah rumah Tuhan ketika dia melayani meskipun ada Hofni dan Pinehas. Apa sih yang menyebabkan? Yuk kita lihat. Yang pertama, ya kita lihat apa sebabnya Samuel tidak terpengaruh kejahatan Hofni dan Pinehas. Yang pertama adalah karena Samuel itu ditulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 3, itu dia adalah anak yang dekat dan bergaul dengan Allah. Ya. Kalau dia mengasihi Tuhan dengan sungguh, dia berdoa tiap hari, apa yang Tuhan perintahkan itulah yang dilakukan, bukan perintah Hofni dan Pinehas yang dilakukan.
dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya ketika kejahatan, dia melihat hal yang jahat, dia tidak tertarik untuk mengikuti. Apalagi ikut melakukan. Wah, tidak. Lalu yang kedua, coba kita lihat apa yang menyebabkan si Samuel tetap baik meskipun di tengah-tengah kejahatan yang ada. Oh iya, dia hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Kalian bisa baca, itu ditulis di dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Samuel semakin besar, ya, bertumbuh badannya, hatinya bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat Samuel itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia disukai oleh manusia juga. Orang yang dicintai Tuhan dan dicintai sesama pastilah bukan orang-orang yang jahat, suka merugikan, berkata kotor, memukul teman, tidak bertanggung jawab, ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan bisa menjaga dirinya, melakukan yang baik, yang memberkati teman-teman, memberkati orang tua, memberkati saudara. Apalagi ini yang penting juga loh adik-adik. Oh ternyata di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, kalau kalian baca di sana ada doa dari orang tua. Ya, Hana berdoa untuk Samuel kecil. Meskipun terpisah dari ibunya, dia diserahkan oleh Hana ada di dalam rumah Tuhan sesuai dengan janjinya kepada Tuhan. Tapi ada doa-doa yang dinaikkan oleh orang tua. Dan doanya ini didengar oleh Tuhan. Sehingga seperti harapan orang tua, Samuel bertumbuh di hadapan Tuhan. Dia disukai, dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Dan dikasihi oleh manusia juga. Oleh sebab itu, ayo hormati orang tuamu. Mungkin tanpa kalian tahu, orang tuamu terkadang mencucurkan air mata. Untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan buat kalian. Supaya kalian menjadi anak-anak yang bertumbuh, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Besok kalau besar menjadi orang yang sukses dan memberkati serta memuliakan Tuhan. Itu sebabnya penting kalian patuh, hormati, taati orang tua. Sebab mereka mungkin tanpa kalian tahu selalu pasti setiap hari berdoa untuk kalian. Doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Sehingga mungkin kalian tidak menyadari bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kalian karena mendengar doa-doa orang tua untuk kalian semuanya. Nah anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Samuel, ya. Samuel yang kecil ini meskipun hidup di tengah-tengah keluarga Imam Eli yang kita tahu dua anaknya Hofni dan Pinehas adalah orang yang jahat, buruk kelakuannya. Tetapi Samuel tetap dilindungi, dipakai Tuhan. Kejahatan tidak masuk di dalam dirinya. Kekuatan-kekuatan jahat tidak mampu menarik dia untuk melakukan agar sama seperti Hofni dan Pinehas. Karena dekat dengan Tuhan. Dia bertumbuh mengasihi Tuhan dan memberkati sesama. Dia adalah anak yang selalu didoakan orang tua. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayo doakan setiap anak-anak kita. Sebab doa yang dengan yakin didoakan, doa orang-orang benar didengar oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu orang tua punya pergumulan tentang anak-anak, bawa anak-anak dalam doa setiap hari. Dan anak-anak harus hormati
orang tuamu yang sangat mengasihi kalian. Nah, anak-anak semuanya, jadilah anak-anak yang baik. Meskipun saya yakin di rumah kalian bergaul, mungkin punya kakak. Kakakmu bukan orang yang jahat. Pasti kakakmu, adikmu, apalagi orang tuamu adalah orang-orang yang baik, yang mengajarkan kebenaran kepada kalian. Kasihi, hormati mereka semuanya. Tetapi mungkin suatu saat kalian sedang berada di tempat, entah itu di sekolah atau dimanapun berada. Ketika melihat di sekitarmu ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tidak sesuai firman Tuhan. Berdoa, Tuhan lindungi saya. Saya mau tetap cinta Tuhan, mau mengasihi Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mau melakukan hal jahat. Biar teman saya mungkin ada yang mencontek, tetapi saya tidak mau ikut. Biar ada temannya yang suka berkata bohong, saya tidak mau berkata bohong. Ada temannya yang suka kekerasan, ya, memukul, menjambak teman, menyakiti teman, saya tidak akan mengikuti mereka. Ada teman saya mungkin suka mengambil barang milik orang lain tanpa permisi alias mencuri. Tidak mau, ya, jangan ikut-ikutan. Baik anak-anak, bagaimana caranya? Ikuti Samuel. Mari kasihi Tuhan, dengar firman Tuhan supaya hidup kalian nanti bertumbuh, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kalian dikasihi oleh semua orang yang mengenal kalian. Tidak ada cara lain selain kita menyerahkan hati kita, mencintai Tuhan selama-lamanya. Sebelum saya akhiri, mari kita akan memuji Dia, minta Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mau mencintai Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Meskipun apapun yang terjadi, hal yang buruk ada di sekitar kami, tetapi kami mau melakukan hal yang benar. Ku mau cinta Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama. Minta Tuhan menjadikan kalian seperti Samuel kecil. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu, katakan ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Anak
menghormati Tuhan, sikap berdoa yang baik. Kita akan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita semuanya, memberkati kalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau sudah mengajar kami lewat kisah hidup Samuel kecil yang belajar melayani di dalam rumah Tuhan. Meskipun kondisi di sekitarnya ada orang-orang yang buruk kelakuannya, tetapi Samuel tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Dia tidak terpengaruh ikut-ikutan perbuatan yang jahat. Sebab Samuel mencintai Tuhan, mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Begitu juga dengan setiap anak-anakmu hari ini. Berkati Tuhan supaya menjadi anak-anak semuanya yang mencintai Tuhan, menghormati dan mengasihi orang tua dan keluarga. Menjadi anak-anak yang tidak terpengaruh dengan situasi buruk di sekitar kami. Tidak terpengaruh dengan hal-hal kenakalan-kenakalan yang biasa dilakukan oleh anak-anak yang mungkin belum mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Jagai setiap anak-anakmu supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Seperti Samuel bertumbuh menjadi anak-anak yang dicintai oleh sesama. Terima kasih Bapa, berkati keluarga anak-anakmu, berkati segenap orang tua yang peduli dan mengasihi anak-anak di dalam rumah. Meskipun dalam situasi seperti saat ini, aktivitas-aktivitas yang lain tidak dapat dilakukan. Tapi justru kesempatan bersama-sama dengan banyak waktu dengan anak-anak di rumah menjadi kesempatan setiap orang tua untuk menebarkan kasih, menebarkan kebenaran di hati anak-anak. Terima kasih Bapa untuk segala kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Setiap yang percaya, mari kita katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa. Halo semuanya, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak percaya pasti hari ini kalian semuanya diberkati. Sesudah mendengarkan firman Tuhan, harus direnungkan, harus dilakukan. Supaya firman Tuhan itu berbuah-buah tetap di dalam diri kalian semuanya. Walaupun kita ibadah online di rumah masing-masing, tetapi kakak percaya kalian semuanya beribadah dengan sungguh. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Jangan lupa untuk minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama online dalam Shiloh Kids, dalam channel yang sama, dalam saluran yang sama, Shiloh Kids. Semangat semuanya!